액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan perhatian kalian semua. Perkenalkan, nama saya Dahratul Uyun dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ita Agustiawati. Saya Dinia Nulis Iqomah. Saya Lia Afridia. Saya Anak Nasir Saputra. Kami di sini ingin membagikan beberapa poin penting tentang manajemen informasi. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini. Saya di sini akan membahas tentang manajemen informasi. Apa sih itu manajemen informasi? Manajemen informasi adalah proses di mana informasi dikelola sejak awal hingga akhir. Ini mencakup cara informasi dikumpulkan, disimpan, diproses, distribusikan, dan bagaimana akhirnya dihapus dan diarsipkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang tepat disediakan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Manajemen informasi sangat penting dalam bisnis dan organisasi lainnya karena dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik, memperbaiki efisiensi dan produktif, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan atau anggota organisasi. Manajemen informasi juga melibatkan pelindungan terhadap privasi dan keamanan informasi, memastikan bahwa data dan informasi yang penting dan sensitif dijaga dengan baik dan aman. Mari kita bahas lebih dalam tentang manajemen informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan teknologi informasi. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain, yang pertama wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Selanjutnya yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Selanjutnya yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Selanjutnya, teknologi informasi adalah studi, desain, pengembangan, implementasi, dukungan, atau pengelolaan sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Ini mencakup beberapa bidang seperti pemrograman komputer, sistem informasi, analisis sistem, dan manajemen database. Berikut beberapa aspek penting dari teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ini mencakup komponen fisik yang digunakan dalam komputasi, misalnya CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan lainnya. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Ini mencakup aplikasi dan sistem operasi yang digunakan dalam komputasi, misalnya Microsoft Office, Windows, Linux, dan lainnya. Yang ketiga, pemrograman. Pemrograman ini adalah proses membuat program atau aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya yang keempat, basis data. Basis data adalah
tempat di mana organisasi menyimpan data yang penting. Pengolahan basis data melibatkan penyimpanan, manipulasi, dan pengambilan data. Selanjutnya yang kelima, jaringan. Jaringan adalah koneksi antara dua atau lebih komputer. Jaringan memungkinkan komputer berkomunikasi dan berbagai sumber daya. Selanjutnya yang keenam, keamanan. Dengan semakin banyak data yang disimpan dan ditransfer secara digital, keamanan menjadi sangat penting. Keamanan teknologi informasi melibatkan perlindungan data dan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Selanjutnya yang ketujuh, analisis data dan kecerdasan buatan. Analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan kecerdasan buatan melibatkan pembuatan sistem atau aplikasi yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas seperti pembelajaran, pemahaman bahasa, pengenalan suara, pemecahan masalah, dan lainnya. Konsep dasar manajemen informasi. Manajemen informasi adalah pengelolaan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh suatu lingkungan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui penyajian atau penyediaan informasi. Adapun manfaat manajemen informasi yaitu yang pertama, untuk meningkatkan akurasi data. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempermudah koordinasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Yang kelima, menekan biaya operasional. Salah satu tantangan dalam manajemen informasi yaitu kesulitan dalam merubah pola pikir yang sudah membudaya untuk menggunakan sistem informasi lama ke sistem informasi yang baru berbasis komputer melalui media internet. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Peranan sistem informasi manajemen bagi organisasi adalah mendukung operasi bisnis perusahaan, sistem pengambilan keputusan, dan keunggulan bersaing secara strategis. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi manajemen yaitu 1. Supply Chain Management atau biasa disingkat dengan SCM. Dalam sistem ini, perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Yang kedua ada Office Automation System atau OAS, adalah sistem informasi manajemen yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan. Yang ketiga, Enterprise Resource Planning atau ERP. Dengan menggunakan sistem ERP, manajemen perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkup perusahaan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih maksimal dan dalam segi waktu lebih efisien. Yang keempat, Knowledge Work System. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Yang kelima, Executive Support System. Sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan manajer untuk mengomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berbeda di bawah tanggung jawabnya. 6. Teknologi Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi manajemen ini dianggap yang paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya expert system dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, perusahaan mampu menjalankan aktivitas yang dulunya hanya bisa dilakukan sumber daya manusia profesional. 7.
Informatic Management System. Dalam pengaplikasiannya, sistem ini akan diprogram agar bisa membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia penggunanya. Dengan begitu, sistem tersebut akan mempermudah tugas yang dimiliki perusahaan. 8. Decision Support System. Dengan menggunakan sistem ini, akan memperhitungkan lingkungan kantor atau perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih akurat. Jadi, melalui pengaplikasian sistem tersebut, manajer mampu menyodorkan keputusan paling tepat dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan pada masa itu. 9. Transaction Processing System atau TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Umumnya, TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan dan juga menyusun gaji para pekerjanya. 10. Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sistem informasi manajemen ini mirip dengan DSS. Yang berbeda adalah sistem ini lebih menjurus pada solusi untuk kegiatan yang berbasis berkelompok. Selanjutnya, peran sistem informasi manajemen dalam membantu pengambilan keputusan, yaitu mendorong pengambilan keputusan dari hasil perencanaan yang disajikan. Suatu sistem pengambilan keputusan artinya model sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan dapat bersifat tertutup atau terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data adalah pendekatan yang digunakan berdasarkan untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan data aktual, bukan berdasarkan intuisi atau observasi saja. Dalam proses ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk operasi bisnis, riset pasar, umpan balik pelanggan, dan banyak lagi. Setelah dikumpulkan, data ini dianalisis seringkali menggunakan teknik pemodelan statistik dan prediktif untuk mengungkapkan pola dan tren. Wawasan yang diperoleh dari analisis data ini kemudian menginformasikan keputusan bisnis strategis dan taktis, seperti mengidentifikasi peluang pasar baru, meningkatkan efisiensi operasional, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, jadi mengapa pengambilan keputusan berdasarkan data itu penting? Karena relevansi pengambilan keputusan berbasis data bagi bisnis dan organisasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Berikut beberapa manfaat pengambilan keputusan berbasis data. 1. Objektivitas. Pengambilan keputusan berdasarkan data menghadirkan objektivitas dan kuantifikasi dalam pengambilan keputusan, mengurangi resiko bisnis atau kesalahan yang mungkin melekat dalam keputusan yang murni berdasarkan penilaian pribadi atau bukti yang bersifat anekdot. Misalnya, data dapat mengungkapkan produk mana yang paling laris, di mana upaya pemasaran paling berhasil, atau mengsegmentasi pelanggan mana yang paling menguntungkan, sehingga memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. 2. Optimalisasi operasi bisnis. Pengambilan keputusan berdasarkan data memungkinkan optimalisasi operasi bisnis mereka dengan identifikasi dan mengatasi inefisiensi. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa suatu proses menyebabkan tertunda atau peningkatan biaya, manajer dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kelancarannya. 3. Proaktif, bukan reaktif. Pengambilan keputusan berdasarkan data yang memberdayakan dunia usaha untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman secara lebih akurat, sehingga memfasilitasi respon proaktif dibandingkan tindakan reaktif. 4. Peningkatan kepuasan pelanggan bisnis. Bisnis dapat menggunakan data untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini termasuk menganalisis pembelian, perilaku, umpan balik, dan tren pasar.
untuk menginformasikan pengembangan produk, strategi pemasaran, dan upaya layanan pelanggan bisnis dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pertumbuhan dengan menyesuaikan penawaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 5. Audiens. Setiap pemasar dan penulis tahu bahwa memahami audiens Anda adalah bagian terpenting dengan membuat keputusan berdasarkan data. Pemasar dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa yang ingin membeli suatu produk dan dapat menggunakan data tersebut untuk menjangkau audiens mereka secara spesifik. Berikut ini langkah untuk mengambilkan keputusan menggunakan berbasis data. Langkah ke-1, pahami tujuan bisnis. Langkah kedua, bicarakan dengan tim bisnis untuk mendapatkan sumber data terbaik. Langkah ketiga, mengumpulkan dan mengatur data yang diperlukan. Langkah keempat, memproses, mengatur, dan membersihkan data. Langkah kelima, penjelajahan data. Langkah keenam, identifikasi dan hasilkan wawasan. Langkah ketujuh, bagikan wawasan Anda dan ambil tindakan. Langkah ke-8, evaluasi. Etika dalam manajemen informasi. Hukum dan etika dalam pengelolaan informasi sangat penting untuk memastikan penggunaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian perangkat, teknik, dan strategi yang digunakan untuk menjaga, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Pemahaman dan pengalaman tersebut dapat berasal dari individu atau terintegrasi dalam proses dan aplikasi dalam organisasi. Nah, dalam pengelolaan dan penggunaan informasi dalam organisasi ada beberapa hukum dan regulasi yang perlu diperhatikan. Antara lain, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Cyber Security, dan Undang-Undang Sektor Khusus. Di mana selain mematuhi hukum dan regulasi ini, organisasi juga harus mempertimbangkan etika dalam pengelolaan dan penggunaan informasi. Misalnya, mereka harus menghormati privasi individu dan transparan tentang bagaimana mereka menggunakan informasi yang mereka kumpulkan. Sekian, terima kasih. Sebelum menutup presentasi kita hari ini, saya ingin merangkum beberapa poin penting yang telah kita bahas tentang manajemen informasi. Pertama, kita telah memahami bahwa manajemen informasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi informasi yang efektif dan efisien. Ini bukan hanya tentang data, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, kita telah melihat bahwa manajemen informasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik itu di tempat kerja, dalam studi kita, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan manajemen informasi yang baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisien dan produktif kita. Terakhir, kita juga telah membahas tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital ini. Menjaga informasi kita tetap aman adalah hal yang paling penting. Saya berharap presentasi hari ini telah memberikan kalian semua pemahaman yang lebih baik tentang manajemen informasi dan bagaimana kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang lebih lanjut, saya dengan senang hati akan membalasnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러